Kalau Yes. kita mau lihat secara lebih mendalam misalnya, kira-kira ada nggak program atau statement yang paling cerdas yang pernah dikeluarkan oleh pemerintahan ini? Sehingga kita bisa melihat jejaknya bahwa di balik istilah Bung Rocky tadi kedunguan gitu, sebenarnya yang cerdas juga banyak ya. Bisa sebutkan contohnya, Bung? Kasih waktu saya kira-kira 2 tahun untuk mengevaluasi keadaan baru saya bisa. Ini sungguh-sungguh saya bisa berupaya carikan, tapi saya nanti akan berbohong itu. Oh, yang itu cerdas, yang ini. Nanti orang bilang, tapi jangan berpikir buruk. Padahal justru saya harus berpikir buruk. Karena dari awal kekuasaan itu dikendalikan bukan oleh rasionalitas, tetapi oleh kepentingan macam-macam makelar. Kan ini kan kabinet makelar isinya tuh kan. Saya juga memang melihat ada yang agak serius adalah distrust ya, mungkin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau ada bantuan kepada Ya, masyarakat secara langsung, pemerintah pusat selalu ingin tangani sendiri. Dia tidak mau diserahkan kepada kepala daerah karena seperti di Klaten, tiba-tiba ditutup ya ada itu. beberapa daerah. Ya. Ya, ditutup stikernya, ditempel dengan stiker kepala daerah yang bersangkutan. Ini gimana melihat gejala ini, Bung? Akhirnya kan seolah-olah, wah kalau saya kasih kepala daerah yang mainkan. Lebih baik saya kasih langsung saja kalau begitu. Jadi dulu kita di awal-awal kita menduga akan terjadi social disobedience itu, Iya. pembangkangan sosial rakyat karena koordinasi yang nggak benar. Ternyata yang terjadi sekarang adalah pembangkangan formal dari kepala daerah. Jadi bukan lagi masyarakat yang membangkang ya, kepala daerah aja. Karena tadi dia anggap bahwa ini semua pencitraan. Jadi pencitraan itu udah ditangkap oleh kepala daerah sebagai memperlambat penanganan kelaparan di daerah. Jadi kita belajar dari satu suasana di mana kalau orang selalu ingin agar supaya dirinya ditampilkan mendahului bantuan, itu artinya ada ketidakpercayaan pada yang disebut humanity itu. Nah, krisis semacam ini itu betul-betul menguji moral orang, menguji etika orang, menguji legitimasi, menguji kepemimpinan. Jadi bagus juga akhirnya diperlihatkan bahwa sejumlah lurah bikin pernyataan rame-rame, bikin meme. Sejumlah camat juga lakukan hal yang sama. Nah, itu sebetulnya pertanda bahwa masker istana itu sudah tidak lagi bisa dipakai untuk menahan virus dari kedunguannya sendiri itu, sehingga terjadi olok-olok di lokal. Jadi local leaders membaca itu. Nah, sekarang masalahnya kalau local leaders aja udah membangkang, itu artinya potensi kerusuhan sosial, potensi pembangkangan sosial akan lebih berbahaya. Di mana kita bisa lihat indikasi itu? Kemarin TNI mengajukan proposal supaya pemerintah menetapkan bahwa bukan sekedar bahaya kesehatan, tapi ada bahaya keamanan nasional. Jadi lucu lagi itu, TNI akhirnya yang mendahului menyebutkan itu, padahal ada Satgas. Kenapa TNI yang mesti sebutin itu? Ya tentu karena Komandan Korami lebih tahu keadaan daripada menteri-menteri yang ada di pusat kan. Jadi ini ketegangan-ketegangan yang semacam ini yang menunjukkan bahwa memang legitimasinya hancur di istana itu. Stok moral istana udah
saya kira udah habis sebetulnya. Kalau mendengarkan ngomong soal istana ya, Bung Rocky semuanya 100% negatif. Nah, saya ingin menghibur juga orang yang hatersnya Bung Rocky ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat secara lebih mendalam misalnya, kira-kira ada nggak program atau statement yang paling cerdas yang pernah dikeluarkan oleh pemerintahan ini, sehingga kita bisa melihat jejaknya bahwa di balik istilah Bung Rocky tadi kedunguan gitu, sebenarnya yang cerdas juga banyak ya. Bisa sebutkan contohnya, Bung? Pasti sulit memang, tetapi harus sebutkan. Kasih waktu saya kira-kira 2 tahun untuk mengevaluasi keadaan, baru saya bisa sebutin. Ini sungguh-sungguh yang saya bisa berupaya carikan, tapi saya nanti akan berbohong itu. Yang itu cerdas, yang ini. Yang ada adalah atau dia dungu atau dia separuh dungu. Dan kan parameternya begitu. Jadi nggak ada satupun yang bisa meyakinkan saya bahwa ada kebijakan yang keluar karena kalkulasi rasional, tidak dipengaruhi oleh kepentingan oligarki, tidak dipengaruhi oleh bumpungisme, oleh moral hazard. Semuanya adalah semacam itu. Jadi saya nggak perlu minta maaf kalau saya katakan nggak perlu minta maaf. Memang dari awal terlihat bahwa kebijakan penanganan ini akan amburadul. Sampai sekarang kita nggak tahu apa yang data sampai sekarang kita nggak tahu. Nggak ada data. Bagaimana orang mau bikin riset, mau bikin penelitian, mau bikin perencanaan ke depan kalau datanya sampai sekarang presiden cuma bilang percepat, tapi nggak ada. Jadi blocking informasi itu kan mestinya satu. Yang boleh bicara itu adalah Satgas, karena di situ ruang komandonya. Tapi ternyata begitu menteri ini bisa bypass keterangan Satgas, di antara menteri juga bisa saling bypass. Jadi sampai Pak Doni itu akhirnya keluar dengan memakai pakaian militer. Sebenarnya itu kan sinyal untuk mengatakan kasih ke saya dong, saya ini komandan. Masa saya habis ngomong menteri bilang lain, terus menterinya habis ngomong menteri yang lain lagi bilang lain. Jadi kan dalam keadaan semacam itu nggak bisa kita temukan satu pernyataan yang bermutu kan. Iya, memang. Karena semuanya noise bukan voice. Iya, memang masalahnya adalah terlalu banyak yang ingin cawe-cawe ya. Padahal kalau sudah dinyatakan darurat bencana nasional kan leading sektornya harusnya ya Doni Monardo itu sebagai kepala BNPB ya. Yes. Jadi panglima perang di lapangannya dia. Tetap panglima tertingginya presiden, tapi panglima perang di lapangannya di dia mestinya. Bung melihat nggak hitungan-hitungan non kesehatan itu lebih berpengaruh daripada hitungan kesehatan dalam masalah pemberantasan COVID-19 ini. Jangan-jangan berpikir wah ini harus proyek A, B, C harus jalan terus. COVID juga jalan, tapi yang itu jangan nggak boleh mati. Gimana Bung melihatnya? Memang itu yang terjadi kan dalam keadaan sumber ekonomi kita terbatas. Jadi presiden justru berpikir takut ini, takut itu. Kenapa dia takut ini, takut itu? Karena kan banyak kontrak yang sebetulnya harus diwujudkan dalam tahun ini kan. Jadi kalau dia terganggu, ya sumber dukungan finansial juga hilang. Di samping itu, mereka yang sudah menanamkan ide jauh-jauh hari di dalam soal semacam kartu prakerja justru ingin dapat keuntungan secepat-cepatnya sebelum APBN benar-benar habis. Jadi tetap ini bisnis yang di dalamnya banyak makelar itu. Nah presiden akhirnya harus nguping kiri nguping kanan, makelar sana bilang begini, makelar ini bilang begini. Maka dia muncul dengan kekacauan koordinasi. Kan itu, cuman itu sinyalnya. Di mana kita baca semua itu di dalam dokumen yang namanya Perpu. Dalam dokumen Perpu jelas bahwa dokumen itu adalah transaksi bisnis di antara para makelar. Cuman itu poinnya. Mau diusut dengan cara apapun, yang terbaca justru dari soal judul sampai detail perlengkapan untuk membentengi kebijakan itu adalah cara-cara makelar. Kan mau dikasih kesan pada banyak orang bahwa ini kebijakan yang utuh.
Ya tentu saja karena sudah diputuskan. Tapi sebelum itu pasti ada perkelahian ide luar biasa. Saya bisa bayangkan misalnya Sri Mulyani akhirnya harus tunduk pada keputusan kartu prakerja itu harus dibiayai oleh APBN. Di awal kita tahu Sri Mulyani menolak itu, bahkan terbuka dulu di depan forum World Bank, Sri Mulyani mengeluhkan bahwa dia nggak tahu bagaimana cari uang 10 triliun untuk kartu-kartu prakerja Pak Jokowi kan. Kan dia berpikir rasional, tetapi pasti dia kalah di dalam membuat keputusan karena proposal oligarki lebih kuat daripada proposal hati nurani Menteri Keuangan kan. Itu yang terjadi. Ya, soal hati nurani mungkin kita bisa taruh dalam tanda kurung dulu, tapi rasionalitas ekonomi. Jadi saya bayangkan sebagai seorang ekonom yang ditrain di dalam metodologi, ditrain di dalam ilmu planning, sangat mungkin Sri Mulyani keberatan dengan kartu prakerja ini, sangat mungkin. Kalau saya baca kebiasaan Sri Mulyani mengambil keputusan itu, karena nggak ada rasionalitas ekonominya itu. Tapi sekarang itu digelontorkan juga, berarti ada kekuatan non rasional yang berupaya agar supaya kartu itu dijalankan terus. Kenapa? Karena mungkin sekali sudah ada perencanaan A sampai Z untuk nyolong dari situ juga. Nanti orang bilang, tapi jangan berpikir buruk pada kau. Justru saya harus berpikir buruk. Dari awal kekuasaan itu dikendalikan bukan oleh rasionalitas, tetapi oleh kepentingan macam-macam makelar. Kan ini kan kabinet makelar isinya tuh kan. Ada deliknya nggak kalau saya sebut kabinet makelar? Itu. Deliknya mestinya tidak ada kan? Ya, fakta mulai terbuka akhirnya kan, staff. Kan kabinet itu kan tidak ada nyawa, tidak ada hati, tidak ada pikiran. Kalau nyebut orang itu jelas. Ya nanti ada juga orang yang punya pikiran aneh-aneh ntar. Tapi kan itu menyangkut beberapa persona di dalam. Kalau sebut makelar, makelar kan artinya orang. Bisa juga dia laporin lagi. Oke, Bung, terakhir kita ini kan harus perlu melihat juga lilin ya di ujung tunnel itu kan. Jangan sampai kemudian kok sepertinya berjalan itu nggak jelas kita mau kemana. Kira-kira coba Bung Rocky merancang sebuah skenario agar negara ini jauh lebih cerdas ya, tidak dulu menghadirkan kepemimpinan yang baik. Terserah mau berapa kata, berapa kalimat yang Bung Rocky bayangkan untuk closing kita. Silakan Bung. Oke, lilin di ujung tunnel itu, lilin di ujung terowongan baru terlihat kalau terowongannya gelap. Jadi kita memang harus masuk dalam kegelapan dulu, baru kita lilin itu. Nah, sementara ini dibikin terang seolah-olah terang, padahal sebetulnya ini palsu terangnya. Karena dipaksa dikasih generator di dalam terowongan, padahal generator itu menimbulkan asap. Asap itu meracuni paru-paru. Jadi kita tutup dulu generator-generator para makelar di terowongan supaya kita tahu bahwa ada lilin kecil sedang menyala di ujung terowongan. Semoga lilin itu bisa hidup, menyala terus sampai 2024. Oke, namanya lilin akal sehat. Lilin akal sehat.